Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi bersama dengan Bu Sopo iki. Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng gimana cara menggunakan aplikasi rapot Kumer buatan dari guru penggerak Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mendownloadnya, alangkah baiknya kalau kita menonaktifkan antivirusnya dengan cara klik Windows Security, kemudian masuk ke virus and threat protection ini, dan kita pastikan di sini sudah off. Kalau sudah off, kita tinggal download saja. Ini sudah disiapkan tempat downloadnya di sini. Nah, ini aplikasi ini gratis. Kalau teman-teman semua pengen mendapatkan kode registrasi, tinggal WA ke nomor ini saja. Cukup kirimkan nama lengkap SD dan NPSN-nya. Nah, kita coba download ambil yang paling atas ini ya. Kita diarahkan ke tempat downloadnya, tinggal kita download saja. Download anyway. Ini koneksi di sini kurang bagus, jadi agak lama. Padahal ukuran filenya hanya sebesar 23 MB. Kita tunggu proses download sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai kita bisa masuk ke aplikasinya. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan koneksi internetnya. Kita nonaktifkan dulu, kemudian kita reset office-nya, karena pengerjaan aplikasi ini membutuhkan office yang fresh. Kita reset dengan cara kita tekan tombol start Windows dan huruf R secara bersamaan yang ada di keyboard, kemudian kita ketik regedit seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kita akan diarahkan ke registry editor. Kita masuk ke HK current user, kemudian ke software. Nah, lanjut lagi ke Microsoft. Setelah itu kita cari Office di sini, folder Office. Nah, di sini ada angka 16. Kalau teman-teman punya angka berapapun di laptopnya di sini, kita hapus saja dengan cara klik kanan, kita pilih delete dan pilih yes. Nah, setelah itu kita coba dulu Office-nya. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, kita pilih setuju saja. Nah, sekarang Office-nya sudah siap untuk mengerjakan aplikasinya. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu juga bahwa aplikasi ini bisa berjalan di Office 2016 atau yang lebih terbaru. Untuk yang di bawah 2016 belum bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Kita pilih ini, extract here. Nah, nanti akan muncul folder baru. Nah, ini folder yang berisi aplikasinya, yang ini masternya. Ini biarkan saja di sini. Kita harus mengekstrak yang baru di sini. Nah, misalnya kita pilih kelas 6. Saya contohkan kelas 6 nih. Nah, di sini ada, baca dulu. Nah, ini
Kalau teman-teman mau ngerjakan aplikasi, boleh ini dibaca dulu. Nah, technical supportnya ada di sini. WA saja, insya Allah akan dibalas. Agensinya ini kita install. Nah, sudah selesai install, kita close saja. Kemudian kita lanjut ke tes ya, kelas 6. Kita klik. Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini, kita pilih enable editing. Ada kondisi tertentu di dalam laptop, terutama beberapa laptop di Windows 11 yang mensyaratkan bahwa file-file ini harus di unblock terlebih dahulu. Saya kurang yakin kalau di laptop saya ini seperti itu. Coba kita buka dulu ya, kita close dulu ini, pilih save saja. Nah, terkadang ada laptop itu yang harus kita mengunblock dulu file-filenya ini, karena di sini kan isinya kan kode-kode VBA ya. Jadi terkadang ada beberapa laptop itu membaca bahwa ini ada script yang berbahaya, padahal tidak ada. Nah, caranya begini, kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, ini sama, ini centang unblocknya ini harus dicentang ya. Kalau tidak dicentang nanti aplikasinya nggak bisa berjalan dengan normal. Kita pilih apply dan oke. Kalau sudah dicentang unblocknya pasti bisa digunakan, dan ini harus dilakukan untuk semua filenya yang akan dipakai. Karena saya hanya mau menggunakan yang kelas 6, ini saya contohkan aja. Kelas 6 unblock tadi hanya digunakan satu kali dilakukan. Kelas 6 kita masuk. Oke, kita pilih enable content. Nah, ini buatan dari kelompok guru penggerak angkatan 10 Kecamatan Torokan. Nah, kalau mau dirubah ke nama SD teman-teman, tinggal masukkan 3 ini saja: nama sekolah, NPSN, dan kode registrasi. Kode registrasi itu bisa didapatkan jika teman-teman WA ke sini, di sini. Nah, ini WA ke sini nanti akan diberikan kode registrasi. Setiap lembaga pasti memiliki kode registrasi yang berbeda-beda, nggak mungkin kode registrasinya ini sama. Kita langsung saja. Yang pertama kita masuk, klik enter di sini. Oke, kita akan dibawa ke menu data SD-nya. Nah, ini silahkan diisi. Katakan ini Rifai SPD. Ini saya coba aja ya. Ini lebih bagusnya memakai huruf kapital semua. KTP ini kan tidak bisa dirubah di sini, tapi nanti kita akan dibawa ke menu untuk merubah KTP ini. Jadi di sini yang bisa dirubah hanya yang berwarna putih-putih saja ini. Yang blok biru ini otomatis tidak bisa dirubah. Kalau sudah selesai, ya ini kan saya ganti nama saya. Ini klik gambar disket sebelah kanan atas nama SD ini, klik satu kali, tunggu. Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini berarti sudah berhasil menyimpan data. Klik OK saja. Nah, ini kita sudah dibawa ke menu untuk merubah KKTP Satuan Pendidikan. Di sini intervalnya nanti akan menghitung secara otomatis, jadi kita tinggal mengisi saja. Misalnya di KKTP di SD teman-teman itu ada yang 75, kita tinggal mengetikkan 75.
kemudian klik enter, tekan enter. Panjang intervalnya nanti akan berubah secara otomatis. Misalnya di teman-teman KKTP-nya 77, diisikan saja 77 dan tekan enter. Atau mungkin KKTP-nya karena sekolahnya sangat bagus, mungkin KKTP-nya tinggi, katakan 85 gitu, 85 dan tekan enter. Nah, nanti akan berubah secara otomatis. Nah, sebenarnya ini kita sudah berada di menu yang kedua, yaitu di sini data utama KKTP ini di sini. Nah, lanjutnya kita berubah lanjut ke biodata siswa. Di sini sudah saya contohkan, saya beri nama apa namanya ini, data-data anak-anak ini untuk ngetes saja nih. Nah, yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman guru adalah tentang agama di menu input nilai agama Islam. Di sini kan muridnya ada banyak, di sini muridnya ada banyak, tapi ketika mau mengisi nilai agama ternyata hanya satu saja, hanya dua saja. Ini karena yang kita masukkan di biodata siswa ini yang beragama Islam hanya 2 anak, yang lain kita masukkan agama Konghucu. Kita tes agama Islam, sekarang kita rubah ke Hindu, kemudian yang ke Katolik, lain Buddha. Nah, ini Kristen. Kita coba ya, input nilai agama Islam ya, hanya satu, Hindu ya, hanya satu, karena yang kita masukkan agamanya tadi hanya satu anak. Kita coba yang Konghucu yang paling banyak tadi ya. Nah, kalau kita klik Konghucu, semua yang beragama Konghucu akan masuk ke sini. Itu. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk beberapa agama yang di cover di sini. Nah, kita lanjut. Ya, biodata ini ya biasalah, isinya data-data anak-anak itu biasa. Kemudian kita lanjut ke TP Mapel. Nah, di sini TP-TP yang saya masukkan di sini bukan TP-TP untuk kelas 6 ya. Tapi ini hanya saya tes, saya ambilkan TP dari kelas lain karena untuk ngetes aplikasi saya juga harus ngisi ini. Ini misalnya di sekolah panjenengan, sekolah teman-teman semua ini tidak sama, mestinya tidak sama. Ini tinggal dihapus saja, dihapus, delete biasa. Yang bisa dihapus hanya yang ada di warna putih saja. Hapus seperti ini. Nanti teman-teman isi sesuai yang ada di lembaga teman-teman semua. Ini hanya contoh saja. Kita lanjut. Nah, di sini ini saya tambahkan muatan lokal ya, karena di Kota Batu, dulu saya ngajar di Kota Batu itu ada mata pelajaran tambahan muatan lokal itu namanya pendidikan lingkungan hidup. Tapi di Kediri sini kan tidak ada. Kalau mungkin di SD teman-teman ada mata pelajaran tambahan, ini saya contohkan dengan lingkungan hidup. Ini tinggal kita masukkan ke sini, nanti TP-nya otomatis masuk ke penilaian raportnya. Saya kira cukup yang di sini. Kita lanjut lagi ke TP agama. TP agamanya juga sama. Ini bukan TP agama kelas 6. Ini saya ambilkan dari kelas lain. Jadi nanti teman-teman mohon untuk menyesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Kalau sudah selesai mengisi data-data ini, kita bisa lanjut untuk mengisi nilainya. Agama tadi sudah. Nah, nanti yang teman-teman isikan itu hanya yang ada TP-nya saja. Kalau tidak ada TP-nya itu jangan diisi. Contoh ini, bentar. Nah, ini kan tadi karena PPKN TP-TP-nya saya hapus, jadi otomatis di sini tidak ada TP sama sekali. Jadi ini
yang kosong-kosong ini jangan diisi. Kalau nanti sudah terisi, otomatis akan muncul kata-kata TP seperti ini. TP ke-1 apa, TP kedua apa, sampai TP ini. Ini untuk formatif. Kemudian yang sumatifnya ini, ya, yang kosong ini jadi tidak usah diisi. Ini saya contohkan. Rentang nilai 0 sampai 100. Jadi bisa kita isikan, misalnya Adinda Putri ini dapat untuk TP1 dapat nilai 80, TP kedua 90, TP ketiga 50, 90, 100, 87, 85, 97, 80, 90, 80. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini yang tidak ada TP-nya, ini jangan diisi. Yang ini juga diisi, yang ada kalimatnya diisi, sama isinya dengan angka. Tentang nilainya, angkanya 0 sampai 100. Misalnya dia dapat 90, 90, 90. Kemudian yang ini sumatif akhir semester ini juga diisi. Ini katakan dia dapat 90, satunya juga dapat 90. Nah, kalau kita sudah mengisi nilai-nilai ini, otomatis deskripsinya akan muncul. Jadi teman-teman kalau bertanya-tanya, deskripsi ini dari mana munculnya? Deskripsi ini muncul dari TP yang kita isikan di sini. TP yang kita isikan di sini akan muncul di deskripsi sini. Tergantung yang muncul yang mana. Yang muncul adalah yang dengan berikan nilai yang tertinggi dan terendah. Otomatis ada dua di sini, tertinggi dan terendah. Untuk semua mapel itu sama caranya, seperti itu pengisian nilainya. Saya kira teman-teman juga pasti sudah hafal dengan aplikasi seperti ini. Untuk IPAS juga sama, PJK juga sama. Seni musik, mungkin pendidikan seni di SD teman-teman banyak ini. Kemudian ada bahasa Jawa. Nah, mulok kedua yang ini yang tadi saya contohkan dari mapel pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini mulok kedua pendidikan lingkungan hidup, TP-nya hanya ada 2 yang nyala, berarti yang 2 ini saja yang diberi nilai. Yang mulok ketiga tadi kosong, tapi nggak saya hapus, sebentar ya, saya hapus dulu ya. Yang TP kita geser ke kanan. Nah, tes mulok tingginya ini dihapus saja. Delete, delete, delete. Oke. Input nilai saya kira sudah selesai. Kita masuk ke menu catatan. Nah, ini ekstranya. Nah, misalnya setiap anak itu punya pengen punya ekstra sendiri. Anak yang pertama ikut ekskul, yang kedua itu pilihan ekskul kan, yang pertama wajib itu pramuka jadi harus diisi semua. Yang kedua ini misalnya nomor urut 1 Adinda ingin ikut paduan suara, sedangkan Ahmad Tafiqullah ingin ikut tari. Kita isikan saja tari di sini. Ini tidak sama tidak apa-apa. Misalnya ketika ikut drum band dan seterusnya, kita bisa mengisikan ini. Kalau yang tidak ada isinya gimana? Kita hapus saja. Misalnya di satu anak hanya diberikan kesempatan untuk mengikuti 2 ekskul. Nah, kita hapus saja yang lain. Hapusnya di delete. Sama seperti menu sebelumnya, yang bisa dihapus delete hanya yang berwarna putih saja, yang lain tidak bisa. Kita
Kita lanjut ke catatan guru. Ini catatan biasa, ini manual isinya ya, terserah panjenengan nanti mau diisi apa. Kemudian kita lanjut ke absensi. Absensi ini sama, sakitnya anak berapa, izin dia berapa kali, tambah keterangan berapa kali, terus ini tinggi badan dan berat badan. Kita lanjut ke rapor akademik. Nah, kita klik menu rapor akademik, kemudian ke menu cetak rapor. Nah, di sini nama anak yang pertama adalah Adinda Putri Ayu Setianingsih. Yang kedua ini ketiga, 4, 5, 6, nah, dan lain-lain. Nah, yang membedakan antara semester 1 dan kedua adalah ada di rapornya yang paling bawah, di menu sini paling bawah sini. Kalau semester 2 nanti ada keterangan anak itu naik atau tidak. Nah, kita coba dulu ya. Nah, menggantinya itu semester 1 dan 2 ada di menu data utama, data sekolah. Nah, karena ini semester 1, jadi tidak ada ini ya. Kalau semester 2 nanti dia ada keterangan naik atau tidaknya untuk kelas yang 1 sampai 5. Yang kelas 6 khusus 6 ini tidak ada di sini ya, karena kita contohkan tadi kita ngambil di kelas 6. Kalau kelas 1 sampai 5, kalau kita pilih di sini semester 2 ini di raportnya di sini paling bawah itu akan muncul keterangan naik kelas atau tidak di sini. Muncul secara otomatis. Ini hanya untuk yang kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian karena kita sudah mengisi semuanya, kita bisa mencetak raport ini. Cara mencetaknya ini unik, karena dulu sebelum saya membuat aplikasi ini ada aplikasi yang pertama itu yang kurikulum 2013 itu mengkhususkan satu laptop satu printer saja. Kalau printer lain tidak bisa mencetak, kalaupun bisa mencetak nanti akan ada turun atau naiknya halaman di sini. Nah, di sini juga seperti itu. Ini kelihatan ini turun, ini footnote di halaman 2. Ini kan turun, kita lihat ya turun. Nah, kita abaikan saja, tidak usah diapa-apakan, ini biarkan saja. Ini kita tinggal mengklik ekspor ke PDF saja, biarkan seperti ini. Nah, kita urut nomor 1 ya, nomor urut 1 kita ekspor dulu ke PDF. Nah, karena untuk mengatasi ketidakkompatibelan antara satu printer dengan lainnya, makanya saya masukkan banyak sekali script untuk laptop, untuk printer-printer. Jadi ini scriptnya agak panjang, maka membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengekspornya. Kita coba saja ekspor. Ini ada notifikasi raport file Adinda Putri tahun pelajaran ini berhasil diekspor. Kita klik OK saja. Nomor urut 1 tadi kan sudah. Sekarang kita ke nomor urut 2. Klik nomor urut 2. Ahmad Habibullah, ekspor lagi. Oke. Yang ketiga, ekspor lagi. Nah, semakin cepat laptop teman-teman, semakin tinggi speknya, akan semakin cepat proses mengekspor ini. Kalau laptopnya agak lemot, biasanya juga membutuhkan
itu yang lama. Ini kita ekspor sampai selesai. Kalau teman-teman punya 25 murid, ya kita ekspor satu-satu sampai ke nomor urut 25. Ini kita coba saja ke sampai nomor urut 8 saja, okay? Sampai Akila, Ainun, Nikmah. Nah, tempatnya di mana filenya? Kita minimize dulu. Nah, di tempat kita mengerjakan kita menaruh file aplikasi itu, maka akan setelah mengekspor PDF akan muncul folder baru otomatis di sini. Nama foldernya adalah hasil ekspor PDF. Nah, inilah yang sudah kita ekspor tadi. Karena tadi saya mengekspor hanya sampai nomor urut 8, maka yang muncul hanya nomor urut 1 sampai 8. Di aplikasi ini tadi, ini kan banyak yang terpotong. Nah, sekarang kita cek yang ada di PDF ini, apakah juga sama terpotong. Kita lihat nomor halaman 20, ya nggak ada. Footnote masih di situ, footnote masih, ketiga oke, keempat oke, tidak ada masalah sampai di halaman 6. Oke, jadi tidak ada yang terpotong ya teman-teman ya. Hanya di sini ada halaman kosong. Ini karena mungkin ada bab aplikasi yang perlu penyempurnaan lagi, jadi mohon maaf untuk yang halaman kedua ini ternyata melompat ke halaman 3, tapi tetap di sini berbunyi halaman 2. Jadi untuk bisa mengatasi ini, kita tinggal nggak usah dicetak saja yang halaman 2 ini, yang kosong biarkan saja seperti itu. Kita lanjut lagi, kita kembali ke aplikasi, kita pilih rapor project. Nah, di sini ada dimensi, skenario, penilaian, catatan proses, sama cetak rapor projectnya. Kita urutkan dari yang paling kiri. Nah, dimensi ini hanya untuk panduan saja, hanya untuk panduan. Kalau jenengan mau mengisikan nanti di skenario, mau milih yang mana dimensi, misalnya ini dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi yang kedua berkebinekaan global, isinya ini saja. Kita isi skenario. Ini project yang kita lakukan di sekolah. Projectnya apa? Nah, dimensinya apa? Kita diberi kesempatan untuk memilih 3 dimensi yang bisa kita masukkan ke dalam project ini. Sedangkan deskripsinya ini kita isikan secara manual. Nah, ini apa yang mau kita isikan di sini? Deskripsi projectnya terserah ke teman-teman semua. Di sini berkebinekaan global, jadi kita bisa mengisikan ini yang mana yang termasuk berkebinekaan global. Ini kan, kalau yang sebelah kanan ini target yang ingin kita capai, maka kita isikan manual seperti ini. Tapi kalau yang ini kita bisa memilih, juga bisa memilih sama. Oke, kita bisa memilih ini. Nah, terus ini dari mana? Ini tadi sudah saya berikan contoh pengisian di dimensi. Ini tinggal kita ngadopsi dari sini, ambil dari sini, panduannya ada di sini. Sekarang kita masuk ke penilaian. Yang saya isikan tadi kan dimensi ada mandiri, kemudian menunjukkan inisiatif bekerja secara mandiri, kan ini kan ya, mandiri, berkebinekaan global, dan kreatif. Ada 3 ini. Jadi di penilaian yang muncul adalah mandiri, berkebinekaan, dan kreatif. Nah, yang merah-merah ini sebenarnya ini ya kemarin untuk ngetes saja ya. Yang merah-merah ini dihapus saja, delete.
yang merah ini tidak ada isinya, karena kita hanya memilih yang tadi mandiri, berkebinekaan global, dan kreatif. Jadi yang putih-putih ini yang kita isi. BB di sini maksudnya itu belum berkembang, BMP mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SP ini sangat berkembang. Ini misalnya Adinda itu belum berkembang tentang kebinekaannya. Caranya kita isi angka 1 saja, kemudian kita tekan enter, otomatis akan berubah menjadi centang seperti itu. Kalau Ahmad Habibullah, dia sangat baik dalam berkebinekaan, kita isikan 1, tekan enter. Ahmad Mudofar juga sangat bagus. Nah, kita isikan angka 1 saja untuk memunculkan tanda centang seperti ini. Kita lanjut ke sebelah kanan, geser. Nah, mandiri sub elemennya apa tadi? Nah, sub elemennya adalah ini targetnya, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Elemennya yang mandiri, ini elemen sub elemen mandiri. Kalau sub elemen mandirinya dia sudah bagus, kita isikan di sini, isinya sama, caranya sama, kita isikan angka 1. Oke, ini juga sama. Sub elemen berkebinekaan global ini apa ya, kita misalnya lupa, kita kembali lagi ke penilaian, ke skenario. Nah, ini sub elemennya berkebinekaan global adalah berkomunikasi antar budaya. Misalnya siapa ya, nomor urut Agila ini dia kurang bisa berkomunikasi di sini. Misalnya Aurelia ini mulai bisa, tinggal masukkan angka 1 saja seperti ini. Jangan sampai teman-teman isikan di satu anak, misalnya BB dicentang, BSH dikasih centang, SP dikasih centang. Kalau seperti ini nanti akan error. Nah, oke, ini juga perlu diisi ya. Ini contoh saja. Nah, kita lanjut ke catatan prosesnya. Nah, ini catatan prosesnya ini diisikan manual. Teman-teman bisa mengisi apa saja yang terkait dengan perkembangan anaknya dalam proses projectnya ini. Per anak bisa sama, bisa beda, terserah dari teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke menu cetak rapor projectnya. Nah, rapor projectnya di sini, karena kita mengisikan nomor urut 1 ya, nomor urut 1 yang kita pilih adalah berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Otomatis yang hitam ini saja yang akan ada nilainya. Nah, kalau di sini tidak ada nilainya, maka kita harus kembali mengisi ke penilaian. Nah, nomor urut 1 mandiri belum ada isinya, kreatif belum ada isinya. Sekarang kita isikan di sini 1, isi 1. Anak yang kedua BSH, kedua juga BSH, kita coba ke cetak rapornya. Otomatis nah ini akan muncul. Ini nomor urut 1. Nomor urut 2 tadi belum. Nah, sama BSH. Nah, ini seperti tadi ya. Kalau ada kelihatan terpotong seperti ini, kita biarkan saja, diatur seperti apapun, ini tidak akan berubah nanti hasil ekspornya. Caranya hanya simpel saja, kita klik ekspor ke PDF. Oke, kemudian
kemudian urut yang kedua, oke, nomor urut ketiga, oke, nomor urut yang keempat. Saya hanya mengekspor 4 saja ya untuk rapor projectnya ya. Nah sekarang kita cari filenya ada di mana, kita minimize dulu. Filenya ada di folder tempat kita menaruh aplikasi. Nah aplikasi kita kan di sini kelas 6 ya, otomatis yang ini adalah hasil ekspor yang rapor akademik, kemudian yang ini adalah rapor project. Yang akademik tadi kita kan mengekspor sebanyak 8 anak, ini sudah ada, dan yang rapor project kita mengekspor 4 anak. Ini yang muncul. Folder ini akan otomatis muncul di tempat dimana teman-teman menaruh aplikasinya. Saran saya taruh aplikasinya jangan terlalu dalam ke folder-folder atau terlalu dalam, jangan, nanti akan, kalau terlalu panjang namanya akan error. Error itu maksudnya dia akan gagal ekspor karena nama ini panjang. Kita coba, tadi di rapor projectnya kan terpotong, sekarang kita coba di PDF nya apakah terpotong atau tidak. Sama, halaman kedua kosong. Nah halaman kedua lompat ke halaman 3. Ini bug aplikasi ya, ini perlu penyempurnaan lagi. Yang terpenting PDF nya ini tidak terpotong. Ini bisa kita atasi dengan cara halaman kedua yang kosong ini tidak usah ikut dicetak, biarkan kosong saja, ini tidak mengganggu. Saya kira cukup sekian dari saya. Bila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin teman-teman ada yang kurang memahami di sini, teman-teman bisa langsung menghubungi saya di sini, bermanfaat tentang nomor WA, bisa teman-teman WA saya. Insya Allah kalau saya mampu akan saya jawab WA dari teman-teman. Sampai di sini kita tutup aplikasinya, namanya dengan biasa, close biasa. Di sini ada konfirmasi untuk menutup. Jangan lupa menyimpan ya. Oke, kita pilih yes, save. Nah sudah tertutup. Kita tinggal mencetak yang ada di 2 folder ini saja. Ya. Saran saya kalau teman-teman mau ngerjakan kelas 5 atau kelas lain, usahakan satu folder satu aplikasi. Nanti karena ketika ekspor itu akan semuanya akan muncul seperti ini. Ini coba saya tes, saya hapus dulu ya. 2 folder ini saya hapus. Nah, sudah saya hapus. Kita masuk ke aplikasinya lagi. Klik saja. Kita langsung ke cetak rapornya. Ekspor raport akademik. Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita coba ekspor rapor akademik sebanyak 5 anak saja, dan rapor project 2 saja. 1 dan 2. Nah, terus aplikasinya oke, simpan. Nah muncul lagi folder ini, akan muncul lagi. Nah isinya yang kita eksporkan tadi, rapor pendidikan ada 5, rapor projectnya ada 2.
persis seperti yang kita eksporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.